Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Suroyo MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dwi Hanggoro SIP MPP ME selaku coach, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anas Mulsada Diantara, kelas D3 nomor presensi 34, asal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Pembuatan Buku Pedoman Pengisian Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, atau yang biasa dikenal dengan FDSKEL, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah. Seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan Permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, yang disebut dengan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, yakni suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Yang menjadi permasalahan pada saat ini yakni pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ini yang melalui aplikasi FDSKEL Kemendagri masih awam di kalangan pemerintahan desa. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari dinas, bahwasanya kepala desa dan perangkat desa belum memahami bagaimana untuk menggunakan aplikasi ini sehingga perlu adanya pengenalan dan sosialisasi dengan cara pembuatan buku pedoman pengisian evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Adapun tahapan kegiatan, yang pertama adalah laporan dan koordinasi. Di sini hal yang bisa saya lakukan adalah yang pertama konsultasi dengan atasan. Kemudian atasan akan memberikan masukan-masukan sehingga saya akan melaksanakan masukan-masukan itu dengan sebaik mungkin. Nilai yang dapat kita ambil dari aneka yakni yang pertama komitmen mutu. Yang kita dapatkan dari komitmen mutu ini yakni melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal. Kemudian ada akuntabilitas terkait dengan bagaimana menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai penyelenggara pemerintahan, dan etika publik, yakni tindak lanjut dan koordinasi yang baik sesuai dengan perintah atasan. Next. Yang kedua, yakni membuat buku pedoman. Setelah melakukan laporan dan konsultasi dengan atasan, maka saya melakukan pembuatan buku pedoman dengan tahapan kegiatan seperti berikut, yakni terkumpulnya referensi dan regulasi. Kemudian terciptanya buku pedoman ini. Nilai yang dapat diambil dari aneka yakni komitmen mutu, di mana komitmen mutu ini saya sebagai penyelenggara pemerintahan akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin dan secara maksimal. Kemudian ada nilai anti korupsi, yaitu adanya transparansi dan tanggung jawab dalam pembuatan buku pedoman ini. Next. Kemudian ada tahapan kegiatan yang ketiga yakni evaluasi dengan tahapan sebagai berikut: verifikasi buku pedoman, kemudian buku pedoman hasil koreksi. Jadi nanti ketika sudah terverifikasi buku pedoman ini dengan dikoreksi oleh atasan, maka saya akan mendapatkan buku pedoman hasil koreksi tersebut, sehingga nilai yang dapat saya ambil di sini adalah akuntabilitas, yaitu bagaimana menunjukkan sikap dan perilaku yang terbaik sebagai penyelenggara pemerintahan dengan konsistensi yang tinggi. Kemudian next, kegiatan yang keempat yakni distribusi. Dan jadi ada tahapan kegiatan menghasilkan buku pedoman. Jadi setelah dikoreksi tadi, setelah ada perbaikan, maka ada saya menghasilkan buku pedoman yang baru. Terus dapat dibaca oleh perangkat desa. Dari tahapan kegiatan ini, nilai yang dapat saya ambil adalah nilai nasionalisme, dikarenakan
Dengan pemanfaatan data perkembangan desa melalui evolusi perkembangan desa ini dapat dijadikan acuan dalam membangun wilayah desa. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.